Halo teman-teman, saya Nurafni Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Arti penting mempelajari psikologi pendidikan. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru merupakan sebuah kebutuhan. Psikologi pendidikan yang merupakan ilmu terapan dari dua disiplin ilmu yang berbeda antara psikologi dan pendidikan. Seorang guru harus menguasai kedua disiplin ilmu dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para peserta didiknya. Tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya. Dari yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang materi perkembangan anak. Apa sih perkembangan anak? Perkembangan anak adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Terdapat aspek-aspek perkembangan. Yang pertama fisik dan motorik, yang kedua intelektual, yang ketiga sosial, yang keempat bahasa, yang kelima emosi, dan yang keenam moral dan keagamaan. Masuk ke materi kedua, yaitu tentang evaluasi belajar. Pengertian dari evaluasi adalah suatu proses penetapan untuk menyatakan baik atau buruk, berhasil atau gagal, sukses atau tidaknya sesuatu. Evaluasi juga diartikan sebagai proses sistematis yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program yang bersangkutan. Penilaian dalam evaluasi belajar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu memantau kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Yang kedua, penilaian sumatif, yang berarti menetapkan hasil belajar pada tahap akhir. Materi yang ketiga yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar yaitu suatu kondisi dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Penyebab kesulitan belajar ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada 4 penyebab kesulitan belajar pada faktor internal, yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan dasar yang diperlukan oleh siswa. Yang kedua, kurangnya bakat khusus untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar. Dan yang terakhir, masalah pribadi yang dialami oleh siswa. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar dalam faktor eksternal, yaitu yang pertama, tempat duduk siswa yang mendapatkan kursi di bagian belakang karena mengalami kesulitan penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, yaitu gangguan kesehatan. Yang ketiga, program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, motivasi orang tua di rumah. Penanggulangan kesulitan belajar ada 3, yaitu yang pertama, pengajaran remedial. Yang kedua, pengaturan ruang belajar. Dan yang ketiga, pendidikan inklusi. Materi yang keempat yaitu tentang perbedaan individu. Pengertian dari perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di dalam perbedaan individu terdapat yang pertama intelijensi, yaitu kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu kepribadian, yaitu kecenderungan
untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan perbuatan. Yang ketiga yaitu temperamen, yaitu perbedaan masing-masing orang dalam merespons sesuatu. Dan yang terakhir yaitu gaya belajar, yang meliputi gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Materi yang kelima yaitu tentang motivasi belajar. Pengertian dari motivasi belajar yaitu suatu perubahan tenaga dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan. Sumber-sumber motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Sedangkan perspektif motivasi ada 4, yaitu behavioral, humanistis, kognitif, dan sosial. Materi yang keenam yaitu tentang lingkungan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 3 lingkungan belajar, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Materi yang ketujuh yaitu tentang teori belajar humanistik. Dalam teori humanistik, kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa hierarki. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau sosial, yang keempat, kebutuhan percaya diri, dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Materi yang ke-8 yaitu tentang teori belajar behavioristik. Pengertian dari teori belajar behavioristik yaitu teori yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungan yang akan memberi pengalaman belajar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan peranan reaksi, yang ketiga mementingkan mekanisme terbentuknya hasil, yang keempat mementingkan hubungan sebab akibat, yang kelima mementingkan pembentukan kebiasaan, dan yang keenam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal. Materi yang ke-9 yaitu tentang teori belajar kognitif. Pengertiannya yaitu suatu teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Aliran kognitif dalam belajar ada 3, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Materi yang ke-10 yaitu tentang perkembangan remaja. Ada 3 perkembangan otak pada remaja. Yang pertama, penekanan pada kemungkinan versus nyata. Yang kedua, penggunaan penalaran ilmiah. Dan yang ketiga, kecakapan dalam mengkombinasikan ide-ide. Perkembangan sosial pada remaja. Perkembangan sosial seseorang sangat tergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta keterampilan mengatasi masalah. Ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perkembangan emosi pada remaja. Perkembangan emosi pada usia remaja awal menunjukkan sifat yang negatif dan reaktif yang sangat kuat. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Perkembangan moral pada remaja.
Proses perkembangan emosi remaja berlangsung dengan cara yang pertama, pendidikan langsung, yaitu penanaman pengertian baik buruk dan salah benar. Yang kedua, identifikasi, yaitu meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba, yaitu tingkah laku yang mendatangkan pujian terus dikembangkan, sedangkan tingkah laku yang mendatangkan hukuman dihentikan. Materi yang terakhir yaitu teori belajar Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar kependidikannya yaitu Ingat Sasutulodo, Ing Madya Mangkarto, dan Tuturi Handayani. Inovasi untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik dengan kelas. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis permainan. Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memberi motivasi pada siswa, tidak hanya bermain tetapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, bencana, atau hadiah yang didapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga yaitu pembelajaran multimodal. Pembelajaran multimodal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif, terutama untuk belajar bahasa asing. Metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata kamus, juga dapat membantu siswa mempelajari, mengingat, dan memahami huruf bahasa asing. Terima kasih untuk yang menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.